Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alyani Sabrina, kelas B1 PGSD, angkatan 2023, mata kuliah Landasan dan Pengelolaan Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya ambil dari soal yang sudah Bapak kasih, yaitu materi landasan dan pengelolaan fasilitas pendidikan. Studi kasus, sebuah sekolah menengah di daerah terpencil memiliki gedung yang sudah tua dan fasilitas yang minim, tetapi ingin menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif. Soal proyek, dengan mempertimbangkan landasan pengelolaan fasilitas, berikan analisis kondisi fasilitas yang ada. Rencanakan program pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal, seperti mengubah taman sekolah menjadi lab alam atau menciptakan ruang baca dari bahan daur ulang untuk mendukung proses pembelajaran. Yang pertama, ada landasan pengelolaan fasilitas pendidikan. Ada beberapa, landasan penting yang harus menjadi acuan. Yang pertama, landasan yuridis hukum. Ini mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur standar minimal sarana dan prasarana pendidikan. Contohnya, eee, Perme Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA. Kemudian ini yang kedua, landasan psikologis. Lingkungan belajar yang nyaman dan menarik akan meningkatkan semangat dan minat belajar siswa. Fasilitas yang baik mampu memberikan rasa aman dan nyaman selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga ada landasan ekonomi. Pengelolaan fasilitas harus memperhatikan efisiensi anggaran dan memaksimalkan potensi sumber daya lokal. Memanfaatkan bahan daur ulang dan tenaga gotong royong sebagai solusi hemat biaya. Kemudian yang D, landasan sosial. Landasan sosial ini mengacu kepada pengelolaan fasilitas harus melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti orang tua, siswa, guru, warga sekitar, atau alumni. Dan ini membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Kemudian di sini ada analisis kondisi fasilitas yang ada. Pastinya kalau untuk analisis ini kita harus observasi. Cu saya tidak melakukan observasi, tetapi saya bisa, membayangkan apa yang harus dianalisis ketika kita berada di, apa, sekolah yang terpencil. Seperti gedung tua, ruang belajar terbatas, taman sekolah terbengkalai, minim fasilitas tambahan. Misalkan gedung tua, struktur bangunan itu masih kokoh, tetapi cat mulai mengelupas dan atap bocor di beberapa titik. Kemudian ruang belajar terbatas, ventilasinya kurang, pencahayaannya minim, dan meja kursi mulai rusak. Kemudian taman sekolah terbengkalai. Pastinya taman itu harus dirawat ya, dan kalau terbengkalai berarti tidak terawat. Kemudian dipenuhi rumput liar dan sampah yang bercarakan di mana-mana. Kemudian minim fasilitas tambahan, tidak ada ruang baca, tidak tersedia area terbuka yang digunakan sebagai media pembelajaran. Jadi, fasilitas fisik sekolah memerlukan perbaikan dan inovasi pastinya. Potensi sumber daya lokal dan keterlibatan masyarakat bisa menjadi solusi praktis dan murah.
Kemudian di sini yang ketiga ada rencana program pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas pendidikan. Program pemeliharaan berkala. Kemudian ada inovasi taman menjadi laboratorium alam. Kemudian pengadaan ruang baca dari bahan daur ulang. Ada pemanfaatan sumber daya lokal. Ada pendidikan karakter dan lingkungan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada program pemeliharaan berkala. Ini melibatkan siswa, guru, dan orang tua untuk membersihkan, mengecat, dan merawat lingkungan sekolah secara rutin. Dan bisa dibuatkan jadwal untuk gotong royong tersebut. Kemudian yang kedua, inovasi taman menjadi laboratorium alam, yaitu taman diubah menjadi area pembelajaran terbuka untuk praktek IPA, pengamatan tanaman eksperimen sederhana, memanfaatkan pot tanaman dari barang bekas. Contohnya botol minum, aqua gitu, aqua botol, kemudian bisa dari galon lem mineral yang 5 liter, dan yang lainnya. Mengembangkan kebun sayur mini untuk pembelajaran bertema lingkungan. Kemudian yang ketiga, pengadaan ruang baca dari bahan daur ulang. Membuat sudut baca dengan meja dan kursi dari kayu bekas, palet, atau drum bekas. Mengajak alumni dan warga menyumbangkan buku dan alat baca. Kemudian memberdayakan guru dan siswa untuk mendesain dan menghias ruang baca secara kreatif. Kemudian yang keempat, pemanfaatan sumber daya lokal. Menggandeng warga sekitar untuk membantu pembangunan ringan. Kemudian menggunakan bambu, kayu lokal, dan barang bekas sebagai material utama. Bukan berarti sekolah harus bagus itu kita membeli barang yang baru, bukan. Tetapi kita bisa menggunakan seperti kayu atau bahan-bahan yang lainnya. Melibatkan UKM atau tukang lokal untuk mendukung perbaikan sederhana. Kemudian yang kelima, pendidikan karakter dan lingkungan. Mengintegrasikan program kebersihan dan cinta lingkungan dalam kegiatan harian siswa. Memberikan penghargaan rutin untuk kelas atau siswa yang paling aktif menjaga fasilitas. Jadi, siswa ini agar karakter dan pecinta lingkungannya terlihat, maka kita harus melakukan atau melaksanakan kegiatan cinta lingkungan seperti bersih-bersih. Contoh, kita melakukan ini di hari Kamis. Nah, berarti kegiatannya bersih-bersih, cabut rumput taman, atau ngambil sampah dan yang lainnya. Kemudian di sini yang keempat ada dampak dan manfaat program. Dampak dan manfaat program ini seperti lingkungan sekolah lebih nyaman dan bersih. Ini memberikan suasana belajar lebih sehat dan menyenangkan. Kemudian, siswa termotivasi belajar. Lingkungan yang menarik meningkatkan partisipasi belajar. Pastinya kalau siswa ini melihat lingkungan sekitar dia itu menarik, bersih, dan itu akan menjadi semangat. Kemudian meningkatkan kreativitas belajar. Lingkungan yang menarik meningkatkan partisipasi belajar. Kemudian meningkatkan kreativitas siswa melalui proses pembuatan ruang baca dan pengelolaan taman. Nah, untuk anak sekolah dasar ini harus ada pembuatan pojok baca. Dan itu harus sekreatif mungkin agar si anak tersebut tidak mudah bosan ketika membaca buku. Kemudian membangun kepedulian sosial, memupuk rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga fasilitas.
Mendorong pembelajaran kontekstual, belajar dan lingkungan nyata, dan pengalaman langsung. Di sini ada kesimpulan. Sekolah dengan fasilitas terbatas bukan halangan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif. Dengan pengelolaan yang inovatif, pemanfaatan sumber daya lokal, serta dukungan dari seluruh warga sekolah dan masyarakat. Keterbatasan dapat diubah menjadi kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan atau yang bisa saya jelaskan dari hasil, PPT saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.